Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Salam, terima kasih untuk Gereja Rock dan Lumbung Yusuf, berkatnya untuk Jemaat Munduk, terima kasih berkatnya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mewakili Jemaat Desa Munduk, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan sembakonya, dan saya mengucap terima kasih kepada GBI Rock maupun Lumbung Yusuf. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Khususnya Desa Munduk mengucapkan terima kasih sudah diadakannya pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya nanti sembakonya. Kami atas nama Jemaat di Munduk mengucapkan terima kasih banyak buat berkatnya hari ini dari GB Rock dan Lumbung Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih Gereja Rock Lumbung Yusuf. Sampai bulan Juni 2020, Lumbung Yusuf sudah menyalurkan bantuan kepada 1.672 orang dewasa senilai Rp225.375.000 dan juga kepada 385 anak-anak senilai Rp22.015.000. Adapun total bantuan yang sudah disalurkan senilai Rp247.390.000. Terima kasih untuk saudara yang sudah menabur dan memberikan bantuan melalui Lumbung Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Banyak dari kita menginginkan perubahan terjadi, namun tidak pernah siap untuk merubah diri. Banyak dari kita pandai bermimpi, namun selalu berujung kata tapi. Camkan ini wahai sahabat, bertobat itu tak singkat, butuh niat, semangat, dan sikap taat. Untuk sesuatu yang dahsyat, butuh usaha kuat, dan bukan perjuangan sesaat. Untuk merubah diri, kadang kita tidak mampu sendiri. Jangan malu untuk berdiri, jangan berpura-pura bisa mandiri. Buanglah gengsi, fokus pada solusi, cari mereka yang sudah lebih dulu lolos kualifikasi. Berubah itu perlu, agar hidupmu tak jadi benalu. Berubah itu perlu agar hidupmu tak selalu buat malu. Berubah mulai dari hal kecil, kurangi perilaku degil, jangan jadi pribadi yang labil. Berubah mulai dari hal kecil, jangan tunggu tersentil, apalagi tercungkil. Berubah mulai dari hal kecil agar tak mudah tersandung kerikil. Berubah mulai dari hal kecil sebelum kita menjadi fosil. Ambil keputusan untuk berubah sekarang, jangan tunggu sampai terhilang. Berdoa minta keteguhan hati seperti batu karang yang tak gampang goyang meski dihantam banjir bandang. Libatkan Tuhan dan rasakan perubahan hadir dari bulan ke bulan. Fokus untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jangan fokus untuk menjadi orang lain. Berubahlah untuk berbuah, bukan untuk membuat ulah. Mulai melangkah meski kadang terengah-engah. Jangan kenal lelah untuk berubah. Jangan banyak membantah dan jangan mudah berkeluh kesah. Berubahlah agar hidupmu menghasilkan buah, bukan sekedar jago berkhotbah. Anugerahnya selalu tercurah asal kita tidak banyak tingkah. Ayo berubah sekarang, jangan tunggu terjadi perang. Ayo berubah sekarang, bangun dari mimpi dan mulai berperang. Ayo berubah sekarang dan hasilkan buah untuk generasi mendatang.
Ayo berubah untuk berbuah. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Anda yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini Dia tetap menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi kita semua. Kita percaya penyertaannya selalu sempurna dalam hidup kita. Dan kita perlu bersyukur kepada Dia, karena Dia Allah yang selalu baik bagi kita. Firman Allah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh karena itu biarlah kita memuji Dia, menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Dia selalu baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Dia Allah yang selalu luar biasa bagi kita semua. Dan kita selalu percaya bahwa di saat kita datang kepadanya, Dia akan membawa kita lebih dekat lagi kepadanya. Firman Allah berkata, Dia akan selalu dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Dan biarlah ini menjadi doa kita semua, bahwa kami dekat kepadamu Tuhan, agar kami selalu tetap melekat erat kepadamu. Haleluya. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else can do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Bawaku dekat, bawaku dekat. Jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, Kau yang ku rindu.
ada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Tetap hangat pelukanmu. Bawa diriku dekat padamu. Oh, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, kau ku rindu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Draw me close to you, draw me close to you. Never let me go. I lay all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else can do. 'Cause nothing else could take your place. So feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you, back to you. You're all I want, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. You're all I want, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. You let me know you want it. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you want it. Help me know. Help me know you want it. Help me know. Help me know you want it. Kami sembah Kau, kami angkat suara kami padamu Tuhan. Engkaulah yang kami rindu, Engkaulah yang kami perlukan.
Kami ingin selalu melekat erat denganmu Tuhan. Kau Allah yang sungguh mulia. Kinaya masyandaya namo Yarala basinia Ibina muso Shanaya namo Sikiara la basinia namo Tiana masyadina. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Bawa kami melekat erat denganmu. Sebab hanya Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami Tuhan. Engkau yang sembuhkan sakit kami, Engkau yang pulihkan jiwa kami. Engkaulah sumber damai sejahtera, Engkaulah ketenangan kami, ya Yesus Tuhan. Kinaya masyandaya namo Irala basyandaya nama sedina Ibina masyadina. Oh nama syekina ya nama. Oh nama syekina ya nama. Jesus Kina masyina ya ramo. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great
is our God, name above all names, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God, name above all names, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, always sing, always sing, how great, always sing, how great is our God. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita jumpa kembali di doa puasa pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk setiap daripada kita untuk kita boleh bersatu hati dalam doa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh mengalami, melihat dan merasakan kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami setiap paginya. Oleh karena itu sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, biar kiranya kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh bertemu dengan kebenaran firman-Mu karena kami tahu kebenaran firman-Mu itu yang menjadi pengharapan kami, kebenaran firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi setiap dari kami untuk kami boleh memulai hari kami pada hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Baik, setiap daripada kita selalu kerap kali pada waktu kita mau bertemu dengan namanya persoalan, bertemu dengan namanya sesuatu yang sulit, yang kerap kali kita lakukan, kerap kali saya lakukan adalah saya berusaha untuk menghindarinya. Saya kerap kali berusaha untuk mencoba untuk tidak mau berhadapan dengan situasi yang sulit atau situasi yang sukar. Kerap kali itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Tetapi dalam berbagai macam pencobaan demi pencobaan yang saya lakukan untuk saya boleh lari, untuk saya boleh menghindar, apa yang saya alami? Yang saya alami adalah satu pembelajaran yang pasti bahwa kita ternyata tidak bisa menghindar dari masa yang sulit. Kita tidak bisa menghindar dari masa yang sukar. Kita tidak bisa lari dari masa yang sulit. Kita tidak bisa menghindar dari masa yang sukar itu sendiri. Oleh karena itu dari berbagai macam sesuatu yang saya coba untuk saya menghindar dan lari, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap daripada kita, saya harus mempersiapkan diri saya untuk apa? Untuk kita boleh menghadapi masa sukar itu. Untuk setiap daripada kita boleh menghadapi masa yang sulit itu sendiri. Ya, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk kita boleh menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit itu. Dunia boleh menawarkan berbagai banyak referensi, berbagai banyak kebenaran, harus seperti ini. Step A, step B, step 1 dan step 2, ada begitu banyak referensi masukan-masukan yang memberikan kepada kita how to, bagaimana kita solving the problem.
memecahkan permasalahan, menghadapi permasalahan, bagaimana seterusnya. Begitu banyak sekali, tetapi pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar bukan dari kebenaran, tetapi dari sang kebenaran. Dari kebenaran di atas kebenaran, yaitu firman Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Ya, saya mengajak setiap daripada kita, kalaupun warga kerajaan di rumah, duduk di sebelahnya belum ada Alkitab, ayo ambil Alkitabnya, ambil gadgetnya, coba klik bersama saya, buka bersama saya di Daniel pasal yang ke-11 ayat ke-32b. Daniel pasal ke-11 ayat ke-32b, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Saya ulangi lagi, di sini dikatakan seperti ini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, di sini kita belajar sesuatu bahwa selama masa pandemi ini, dua hal yang kerap kali sedang diserang oleh masa sukar ini, oleh masa sulit ini. Yaitu apa? Yang pertama kekuatan, yang kedua tindakan. Mari kita lihat bersama-sama hal ini. Pada waktu pandemi menghantam namanya faktor kekuatan, kita bisa melihat atau mungkin kita mengalami bahwa kekuatan daripada orang per orang ataupun kekuatan secara komunal semakin hari semakin lemah. Kita boleh melihat mungkin rekan-rekan kita di Komsel ataupun di tempat bekerja, mereka sharing iman mereka bahwa aduh, selalu diawali dengan kata aduh atau waduh seperti itu. Semuanya mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa melalui pandemi ini memukul sendi kekuatan mereka. Ada begitu banyak orang-orang sharing bahwa mereka sedang mengalami lemas secara iman. Mereka mengalami namanya lemas secara pengharapan. Kekuatan iman mereka mulai menjadi lemah. Kekuatan pengharapan mereka menjadi lemah. Bahkan sampai kepada kekuatan kasih mereka mulai lemah. Bukan hanya perkara kekuatan, dalam Daniel tadi dikatakan bahwa tindakan. Saya juga menjumpai dan saya juga mengalami bahwa kerap kali pandemi ini membuat orang tindakannya semula aktif menjadi pasif. Bahkan ada sampai yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dari berbagai macam pengalaman, dari berbagai macam kesaksian, saya mendapatkan cerita-cerita seperti itu. Melalui pandemi ini, pandemi menghantam dua sendi itu. Kekuatan dan juga tindakan umat yang mana saya layani. Tetapi pada pagi hari kita mau belajar apa kehendak Tuhan melalui pandemi ini. Yang kerap kali Pak Gembala selalu mengatakan ini adalah Corona Academy. Sebagaimana tadi ayat yang kita baca dalam Daniel pasal 11 ayat ke-32. Di sana mengajarkan kepada setiap daripada kita bahwa seperti ini. Tetapi, saya cukup tertarik dengan kata tetapi ini. Tetapi ini adalah suatu kontras dari kata yang sebelumnya dengan kata yang sesudahnya. Dikatakan seperti ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau kita coba aplikasikan ini dalam kehidupan kita. Sekalipun ada pandemi, sekalipun ada corona, maka baiklah kita berkata kepada diri kita terlebih dahulu, berkata pada jiwa kita, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ada suatu hal yang Allah rindukan untuk setiap daripada kita selama Corona Academy ini adalah seperti ini. Allah merindukan setiap daripada kita untuk kita tetap kuat. Hai yang lemah imannya, kuat. Hai yang lemah pengharapannya, kuatlah. Hai yang lemah kasihnya, kuatlah. Bukan hanya Allah mengajar setiap daripada kita untuk kita menjadi kuat. Stronger each day. Setiap hari tambah kuat, setiap hari tambah kuat. Bukan itu saja. Tetapi dikatakan seperti ini. Allah merindukan melalui Corona Academy ini. Setiap umat Tuhan mereka bertindak. Bukan dari aktif menjadi pasif. Tidak.
Tetapi dari yang tidak bisa bertindak, sampai bisa bertindak, sampai muncul kreativitas, sampai muncul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini hal yang Allah rindukan dalam setiap kehidupan kita. Terus bagaimana kita bisa kuat Pak seperti itu? Bagaimana kita bisa bertindak sebagaimana firman Tuhan sampaikan atau kita coba baca tadi. Nah di sini kalau kita lihat bersama ada satu kata kuncinya di sini dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat ke-32. Tadi dikatakan seperti ini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ternyata seperti ini. Kekuatan yang muncul dari dalam kehidupan orang percaya, yang memampukan orang percaya untuk dia bertindak adalah kekuatan yang bukan berasal dari kekuatan dirinya, bukan berasal dari kekuatan yang ditransfer dari orang lain atau sebuah pengetahuan yang diberikan oleh orang per orang. Masalah ini solusinya seperti ini, bukan seperti itu. Ternyata Alkitab mengajar seperti ini. Pada waktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka pengenalan akan Tuhan itu berkontribusi seperti ini. Pengenalan itu akan menjadikan saya lebih kuat. Lebih kuat daripada hari kemarin. Pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan saya itu akan menjadi seperti ini. Akan memampukan saya untuk saya boleh bertindak sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Bertindak sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa dalam Yeremia mengatakan seperti, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan setiap daripada kita, saya dan saudara, masa depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah rencana Tuhan untuk setiap daripada kita. Dan Allah merindukan untuk apa? Setiap daripada kita untuk masuk dalam rencana itu. Untuk kita boleh menikmati firman, menikmati Allah sendiri, menikmati janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kata kuncinya adalah, maukah setiap daripada kita selama masa pandemi ini, kita melatih diri kita untuk apa? Untuk kita boleh mengenal Allah kita. Kalau kita tahu bersama bahwa iman itu muncul dari namanya sebuah pendengaran akan firman Tuhan. Ya, apa yang sedang penuh di dalam benak pikiran kita, apa yang menjadi perenungan kita, itu akan mempengaruhi iman kita. Mungkin kita selama kurang lebih 3-4 bulan ini kita melatih diri kita untuk apa? Untuk membaca bagaimana sih kalau kita boleh bersosialisasi dengan rekan-rekan. Oh, protokol kesehatannya seperti ini. Oh, ternyata sekarang virusnya itu menyebar bukan hanya melalui air yang keluar dari mulut kita, tetapi sekarang sudah lewat udara, semua dan seterusnya. Kita mulai terlatih untuk mengenali semuanya, risiko dan sebagainya. Saya katakan itu baik. Tetapi kalau pemikiran kita, kehidupan kita dipenuhi kurang lebih 99,9% atas dasar fakta-fakta yang membawa kita pada namanya sebuah ketakutan, dan kita cuma melihat diri kita 0,01% itu isinya adalah kebenaran firman Tuhan, adalah pengenalan akan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketimpangan. Kalau saya berjalan ya, kalau timpang itu seperti ini. Ketimpangan kita pada waktu kita berjalan dengan Tuhan. Akan ada namanya sebuah hambatan-hambatan kita untuk apa? Untuk kita boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena seperti porsinya tidak seimbang, porsinya tidak sehat. Kita tahu bersama dalam Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14, kita tahu bersama bahwa Musa mengutus 12 pengintai. Dikatakan selama 40 hari mereka mengintai. Coba kita berhenti sejenak dan kita coba mengimajinasikan.
40 hari, setiap hari mereka membandingkan diri mereka dengan tantangan. Setiap hari kalau kita baca bersama Bilangan pasal 13 itu diawali Allah itu memberikan janjinya. Janjinya apa? Janjinya adalah negeri perjanjian itu akan kuserahkan kepada kamu. Selama 40 hari saya berimajinasi seperti ini. 40 hari itu mereka itu berusaha membandingkan janji firman Tuhan. Ini adalah tanah perjanjian. Tetapi mata mereka terbuka. Tetapi mereka melihat tantangan begitu besar. Ini yang terjadi. Membandingkan janji Tuhan dengan tantangan. Terus 40 hari yang terjadi seperti itu. Saya boleh membayangkan pemikiran mereka itu penuh dengan namanya tidak bisa, tidak mungkin. Kita pasti mati. Ini berkubu. Orang-orangnya bahkan dikatakan seperti ini. Orang-orang ini raksasa, bahkan bagi saya dihiperbolakan. Ini orang-orang ini memakan manusia. Jadi apa yang terjadi selama 40 hari pikiran mereka dipenuhi dengan namanya ketakutan, kekhawatiran. Dan itu membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Yang memberikan kita sesuatu tetapi tidak bisa membawa kita kemana-mana. Alkitab mengatakan siapakah yang dapat menambah sehasta saja. Sehasta itu segini. Kepada orang yang khawatir. Orang khawatir itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena dia lemah secara iman. Coba lihat korelasinya, coba lihat hubungannya. Bahwa apabila kita mengizinkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran masuk dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi iman kita. Itu akan mempengaruhi untuk kita boleh bertindak, mempercayai firman Tuhan, ya atau tidak dalam kehidupan kita. Jangan salah paham dengan saya. Bukan berarti kita tidak mau peduli dan tidak mau tahu tentang COVID-19. Kita perlu tahu untuk apa? Untuk kita boleh membawa diri kita dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita harus imbangi itu dengan apa? Dengan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan sebagaimana tadi yang dikatakan, itu akan membawa kita untuk apa? Mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Tetap kuat dan juga akan tetap bertindak. Pemimpin di tempat ini yaitu Pak Arifin mengajar setiap daripada kita untuk kita selama Corona Akademi ini membaca kitab Yakobus. Dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat kedua dalam judul perikopnya di situ ditulis iman dan hikmat. Dari sanalah kita mengambil suatu kesimpulan apabila kita masuk dalam namanya ujian, masuk dalam namanya pencobaan, masuk dalam namanya masa sulit, masuk dalam namanya masa sukar, kita harus meminta dua hal itu. Apa itu? Iman dengan hikmat. Kalaupun kita coba korelasikan dengan bacaan tadi dalam Daniel pasal 11 ayat 32. Dari sanalah kita dapatkan korelasinya seperti ini. Iman itu berkaitan dengan namanya kekuatan. Iman itu berkaitan dengan namanya pengenalan akan Tuhan. Sehingga yang Allah rindukan bagi setiap daripada kita pada waktu kita masuk dalam namanya masa sulit ini. Setiap daripada kita harus menumbuhkan iman kita. Menumbuhkan iman bukan tanggung jawab Bapak Gembala. Menumbuhkan iman bukan tanggung jawab daripada orang tua. Menumbuhkan iman itu tanggung jawab setiap daripada kita. Kita harus membangkitkan namanya sebuah kehausan untuk kita boleh mengenal Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Yakobus mengatakan mintalah hikmat. Ya, pada waktu kita bertindak, kita bukan hanya dikuatkan iman, tapi tindakan kita perlu namanya hikmat yang datang daripada Tuhan. Suatu kali ada seekor burung Raja Wali dan dia adalah induk daripada anak-anaknya. Dan pada pagi hari itu dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda kepada anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan seperti ini. Sarangnya di atas ini ya. Dia menggoyang-goyangkan sarangnya dan menjatuhkan anak-anak itu satu persatu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi anak-anak itu, anak-anak Raja Wali itu, pada waktu mereka merasa dirinya terancam, wah pandangan mereka pasti kan ke bawah. Dan dia berkata, aduh sudah mati aku, aduh mati aku.
Lalu muncullah pikiran selanjutnya, orang tuaku tidak sayang aku, ibuku kejam sekali. Kenapa? Karena matanya itu look down, lihat ke bawah. Ada batu-batuan yang tajam dan siap untuk menghabisi mereka. Wah, detik di mana anak Raja Wali itu mau menghantam daripada batu-batu yang tajam, detik itulah induk Raja Wali langsung menopang di sayapnya dan dibawa naik ke atas. Dia bilang, oh, selamat. Ini cerita fable ya. Selamat. Apa yang terjadi? Baru mereka tarik nafas 7 kali. Dijatuhkan lagi sama induk Raja Wali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah skenario-nya sama. Wah, dia merasa terancam. Dia marah sama orang tuanya. Kenapa ibu jatuhkan saya? Tiba-tiba detik pada waktu dia mau menghantam batu cadas itu, induknya langsung menopang dia lagi. Naik ke atas. Dia bilang, ibu, kenapa ibu? Wah, didorong lagi. Nah, untuk yang ketiga kalinya, sang induk Raja Wali ternyata posisinya seperti ini. Ini anak Raja Wali, dan ini induknya. Ternyata induknya ada tepat di atas daripada anak Raja Wali itu. Lalu induknya berkata seperti ini, nak, lihatlah ke atas. Waktu dia lihat ke atas, situasinya berubah, kesimpulan berubah. Lalu dia berkata, ibu kenapa ibu mendorong saya? Apakah ibu menginginkan kematian saya? Lalu ibunya sambil terbang di atasnya dia bilang gini, tidak nak, saya sedang mengajari kamu terbang. Bagaimana caranya ibu? Kepakan sayapmu. Apa yang terjadi? Yang terjadi pemikiran dan kesimpulan dia berubah. Proses itu bukanlah proses untuk mendatangkan kematian atau kehancuran bagi dia, tidak. Proses itu adalah membawa dia pada namanya next level. Apa itu? Menjadi seekor Raja Wali yang terbang tinggi. Ini yang harus kita lakukan, warga kerajaan. Ini yang harus kita lakukan umat Tuhan selama masa pandemi ini. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kita. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan ini semuanya? Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 11, Allah mengizinkan ini untuk apa? Untuk setiap daripada kita mengembangkan pengenalan kita akan Tuhan. Mengapa? Karena Allah akan membawa kita pada namanya next level dalam kehidupan kita. Saya menyapa para orang tua yang ada di rumah yang sedang menonton doa puasa ini. Para orang tua, setiap daripada kita ini memiliki namanya sebuah tanggung jawab. Kata mengenal dalam Daniel pasal 11 itu menggunakan kata yada. Kata yada itu berarti seperti ini. Mengenal Tuhan berdasarkan namanya sebuah pengalaman. Mengenal bukan sebatas pengetahuan. Oh, saya tahu ayat itu. Oh, saya pernah dengar kesaksian itu. No. Allah dalam masa pandemi ini memberikan anugerahnya, mengundang setiap daripada kita untuk apa? Mengenal dia lebih dalam lagi. Ada satu pujiannya, ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadiratmu. Sekarang waktunya untuk apa? Untuk kita mengalami apa yang kita nyanyikan. Untuk kita mengalami apa yang kita ketahui. Untuk kita mengalami apa yang kita percayai. Mungkin selama ini kita hanya tahu Tuhan dari apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata GKM saja. Tetapi melalui masa pandemi ini Allah merindukan pengenalan itu bukan pengenalan secara kognitif. Tapi pengenalan itu sampai seperti ini. Mengalami dalam kehidupan kita. Nah, ini tanggung jawab bagi orang tua. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Ulangan pasal yang ke-6 itu mengatakan seperti ini. Ajarkanlah ini. Ajarkanlah apa? Ajarkanlah tentang Allah yang esa itu. Allah yang telah membawa engkau keluar daripada Mesir. Allah yang telah mendemonstrasikan kuasanya. Mendemonstrasikan kasihnya. Ajarkanlah itu. Ajaran tentang apa? Allah itu hidup. Ajaran tentang apa? Allah yang hidup adalah Allah yang berkarya. Allah yang bertindak sampai sekarang sesuai dengan perjanjiannya. Kepada siapa? Kepada anak-anak mereka. Pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka berbaring. Mengajarkan apa? Mengajarkan pengalaman mereka dengan Tuhan. Corona Academy adalah suatu kesempatan untuk kita apa? Untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengalami Tuhan, tapi kita juga memberikan pengalaman itu sebagai warisan kepada anak-anak kita.
Ingat, visi kita pada tahun ini, emerging leader. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah tangga kita. Anak-anak kita adalah anak-anak panah yang siap dilepaskan kepada musuh kita. Tanggung jawab kita bukan tanggung jawab guru sekolah minggu, bukan tanggung jawab dari sekolah, bukan tanggung jawab dari gereja, bukan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan. Dengan apa kita mempersiapkan mereka? Dengan namanya seperti ini, memperkenalkan kepada Allah yang hidup. Memperkenalkan Allah yang hidup adalah Allah yang berkarya. Lalu anak kita bertanya seperti ini, apa buktinya? Ini buktinya. Kehidupan papa ditolong oleh Tuhan. Bisnis papa ditolong oleh Tuhan. Rekan-rekan papa pada waktu mereka ada dalam masa sukar, ada dalam masa sulit, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Ini yang generasi ini butuhkan. Generasi ini butuhkan bukan Yesus teori, tapi Yesus yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi bagi saya, Corona Academy ini adalah satu peluang. Corona Academy ini adalah suatu kesempatan untuk apa? Untuk kita mengalami Tuhan. Bukannya kita mengalami Tuhan, tapi kita juga mentransfer itu sebagai warisan abadi itu. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin 10 tahun ke depan tidak akan bersama dengan kita. Tapi anak-anak kita akan mengalami masa sulit dan masa sukar seperti yang kita alami. Mungkin lebih kompleks ke depannya. Tetapi kita sudah membekali mereka dengan apa? Dengan namanya pengenalan akan Tuhan. Sehingga di masa-masa sulit mereka teringat, oh iya, papaku pernah cerita, waktu papaku sulit, waktu papaku mengalami masa yang sukar, papaku berteriak kepada Tuhan. Maka Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang menolong. Oleh karena itu, Tuhan yang kami sembah itu dapat diandalkan. Dan mereka juga mengalami namanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan mereka mentransferkan itu kepada anak-anak mereka. Ini yang Allah mau dalam emerging the leader ini. Ini yang Allah mau dalam Corona Academy ini. Kita mengalami Tuhan dan juga kita memberikan atau mewariskan warisan abadi ini. Pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak kita. Suatu kali kami keluarga besar menghadapi situasi yang sulit. Mengapa? Karena keluarga besar kami memiliki sebidang tanah. Bentuknya persegi panjang seperti itu. Dan salah satu area tanah daripada bidang persegi panjang itu, area sini, itu mau digunakan oleh pemerintah daerah pada waktu itu. Mau dijadikan semacam kantor lurah. Dan pada waktu itu hanya dipanggil saja orang-orang yang bersangkutan, orang mertua saya, ada Pak Lurah dan juga ada beberapa saksi. Dan mungkin karena unsur kedekatan, apa yang terjadi, penyerahan daripada bidang tanah itu cuma ditulis di atas sepucuk kertas saja. Tidak ada materai dan sebagainya. Karena atas dasar percaya satu dengan yang lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang lebih 20 sampai 25 tahun kemudian terjadi namanya pergantian lurah pada waktu itu. Oleh karena tanah kami diambil oleh pemerintah, maka pemerintah menggantikan sebidang tanah. Jadi bentuknya pertama adalah persegi panjang, sekarang menjadi ke arah vertikal seperti itu. Dan diuntungkan, mengapa? Karena diapit oleh 2 jalan besar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanah daripada mertua saya itu nilainya cukup tinggi. Nah, yang terjadi adalah lurah yang baru ini melihat, wah itu daya jualnya tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia membuat namanya surat sertifikat palsu. Dibuat dan diklaim menjadi miliknya dia. Karena kenapa? Karena sudah berapa orang menawar dan nilainya tinggi. Berapa waktu yang lalu, kurang lebih 5 bulan yang lalu, kami berusaha untuk mengurus sertifikatnya. Dan tiba-tiba bidang pertanahan mengatakan bahwa tidak bisa Pak. Karena sertifikat itu sudah atas nama orang. Marahlah mertua saya. Kok bisa seperti itu? Lalu dipanggil lurah mengatakan seperti ini. Nah ini dia ini. Penduduk lokal yang berusaha untuk mencaplok tanah punya pemerintah. Kalau Bapak berani, maka Bapak saya akan ajukan sampai tingkat bupati. Siapakah mertua saya? Mertua saya itu bukan siapa-siapa. Dia pensiunan ASN saja.
Dia tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan lurah, pertanahan, sampai pada bupati. Lalu mertua saya bicara pada kami dan kita berkatakan, ya sudah kita berdoa. Puji nama Tuhan, kemarin juga diingatkan oleh Pak Arifin bahwa dalam Corona Academy ini kita belajar satu hal lagi. Apa itu? Belajar untuk mau melepaskan. Yang kami lakukan berapa bulan yang lalu adalah kami, walaupun itu hak kami berkata Tuhan kalaupun itu hak kami maka tidak akan kemana-mana. Tetapi kalaupun itu bukan hak kami belajar melepaskan. Karena kami kenal siapa Allah kami. Allah kami adalah Allah yang hidup. Allah kami, Daniel, Allah adalah hakimku. Tuhan adalah hakimku. Kami tidak punya koneksi sampai di atas, tetapi kami percaya Tuhan akan atur semuanya untuk yang terbaik bagi kami. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu sampai di tingkat pertanahan. Sertifikat itu ada 2 sertifikat. Yang satu adalah sertifikat daripada Pak Lurah itu, yang satunya sertifikat yang akan diserahkan pada kami. Lalu Badan Pertanahan mengatakan seperti, kenapa ada 2 sertifikat? Tiba-tiba sang orang yang bekerja di Badan Pertanahan itu mengatakan seperti ini, Pak, ini Pak Lurah ini salah. Pak Lurah ini yang memang salah dalam bidang ini. Pak Lurah yang akan mencaplok tanahnya punya warga. Kalau seperti ini Pak yang terjadi, Bapak bisa kena kasus hukum. Kami kaget mendengar cerita itu. Bagaimana cerita itu bisa menjadi namanya sebuah pembalikan seperti itu. Bagi saya tidak mungkin kami bisa menang. Mengapa? Lawan kami lurah. Lawan kami Badan Pertanahan. Lawan kami itu bupati jadi seperti itu. Mengapa? Karena nilai jualnya tinggi tanah itu. Tiba-tiba saja terjadi pembalikan seperti itu. Tiba-tiba saja kami diingatkan bahwa hati raja-raja itu Tuhan yang mengaturnya ke arah kemana. Itu Tuhan. Oleh karena itu firman ini Daniel pasal 11 ayat 32 itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Umat yang mengenal Allahnya dikatakan seperti ini, kita akan kuat seperti itu. Dan bukannya kuat saja, tapi kita dimampukan untuk kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengalami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada pujian lama yang liriknya mengatakan seperti ini, you are faithful, you are faithful, you are faithful. Your joy is my strength. Kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan adalah kekuatan daripada kita. Lalu di bridge-nya dikatakan seperti ini. Engkau akan menuntun aku, tanganmu itu yang akan membawa aku. Dan akhir dari lirik itu mengatakan seperti ini. Tuhan, Engkau adalah yang setia. Ini waktunya umat Tuhan. Pujian itu kita rubah menjadi namanya sebuah warisan kepada anak-anak kita. Kita dipanggil sebagai warga kerajaan bukan piawai saja menyanyikan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tetapi lebih daripada itu, kita dipanggil untuk apa? Kita boleh mengalami apa yang kita saksikan lewat mulut kita. Bahwa Tuhan yang setia itu adalah Tuhan yang hidup. Mari alami kebaikan Tuhan bahwa Dia Allah yang hidup. Dan jangan lupa wariskan pengalaman kita bersama dengan Tuhan kepada generasi setelah kita, kepada anak-anak kita. Selamat datang di Emerging the Leader. Tanggung jawab kita mulai dari anak-anak kita. Wariskan itu dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Kalau kami ada sampai pada hari ini, kami boleh mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun kami belum melihat Tuhan apa yang kami doakan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh Tuhan melatih diri kami untuk kami boleh mengenal Tuhan setiap hari. Karena kami tahu pengenalan akan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami. Pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kami boleh bertindak di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati warga kerajaan dimanapun mereka berada. Kekuatan, hikmat, dan anugerah yang datang dari Tuhan itu turun atas setiap daripada mereka.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau boleh beri kami kesempatan untuk berdoa dan mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan atas seluruh Bapak Penatua kami dan Ibu Penatua kami. Mulai dari Bapak Arifin dan Ibu Vivi Sarah, Pak Franky dan Ibu Memen, juga Ibu Kristi dan Ibu Christine Here, dan juga Pak Thomas dan seluruh isi keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan melindungi mereka. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Hingga mereka boleh tetap berdiri menjadi teladan-teladan bagi kami anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati seluruh gembala-gembala cabang, gembala wilayah, gembala sektor, dan gembala komsel. Dan kami yakin dan percaya seluruh anak-anak-Mu ini boleh berkarya, melakukan amanat agung-Mu walaupun di dalam situasi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melindungi dan menyertai seluruh warga kerajaan Allah. Di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada seluruh warga kerajaan Allah untuk memberikan suatu karya yang luar biasa. Untuk memenuhi segala kebutuhan di rumah tangga mereka. Segala usaha yang mereka lakukan Tuhan berkati. Segala usaha apapun yang mereka lakukan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya seluruh warga kerajaan Allah tetap menikmati penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, perkenan dan pada Tuhan. Setiap karya-karya yang mereka lakukan, mereka alaskan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin. Boleh bekerja sama dengan seluruh menteri-menterinya, seluruh jajaran kabinet dan pejabat-pejabat selevel menteri Tuhan. Kami percaya seluruh kebajikan dan kebijaksanaan yang telah Dia berikan agar dapat dilakukan seluruh oleh pejabat-pejabat, baik menteri-menteri dan seluruh pejabat yang ada di lindungan KPK Tuhan. Kami percaya KPK boleh bekerja dengan baik, sungguh-sungguh untuk menjaga seluruh anggaran-anggaran yang telah diberikan kepada setiap departemen-departemen. Kami percaya Tuhan, dengan kerjasama KPK ini, maka orang-orang akan takut akan Tuhan, tidak melakukan tindakan korupsi, tetapi melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hingga seluruh anggaran yang telah diberikan itu boleh nyampe ke seluruh masyarakat, baik yang di pusat, di daerah, bahkan yang di pedesaan sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan negara kami. Kesatuan negara Republik Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau telah memilih TNI, Polri, BIN, dan seluruh jajaran masyarakat sampai ke bawah boleh tetap bergotong royong, bekerja sama, mengamankan kekuasaan dan di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun setiap pejabat, setiap orang-orang yang sudah dipilih untuk melakukan tindakan pencegahan terorisme, pencegahan kriminal kejahatan, juga penyalahgunaan narkoba di segala bidang usaha sampai saat ini. Generasi muda kami doakan Tuhan, agar mereka dapat tuntunan bimbingan dari setiap orang tua, agar menjauhi penggunaan narkoba ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk remaja-remaja yang diperjualbelikan, diembel-embeli oleh suatu kemewahan, sesuatu yang berharga menurut mereka, tetapi itu akan merusak dirinya Tuhan. Kami mencegah segala kuasa-kuasa iblis yang melakukan tindakan prostitusi atas remaja-remaja Indonesia. Saat ini dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah generasi milenial yang ada di Indonesia akan berkata, aku damai bersama keluargaku, aku damai bersama lingkunganku, karena aku dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa.
saat ini. Di tahun ajaran baru ini kami berdoa untuk Sekolah Tunas Daud, Sekolah Tunas Harapan dan Tunas Kasih. Kami berdoa untuk seluruh murid-murid boleh belajar dengan sungguh-sungguh melalui internet ataupun melalui WA. Ataupun pengajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, baik dibimbing oleh orang tua di rumah. Dan kami percaya kerjasama guru, murid, dan orang tua akan berjalan dengan baik. Hingga Tuhan memberikan kekuatan hikmat marifat-Mu agar tali kasih antara orang tua, guru, dan murid berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.